Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Gibran dengan NIM 20191111018. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai praktikum teknologi pasca panen, yaitu tentang acara satu, yaitu analisis mutu benih kedelai. Baiklah, yang pertama saya akan membahas berkenaan dengan kedelai itu sendiri. Kedelai merupakan tanaman yang terkenal dengan memiliki protein tinggi dalam bijinya. Hal ini juga yang menjadi komoditas kedelai ditempatkan sebagai bahan makanan sehat dan bahan baku industri non pangan. Biji kedelai ini juga harus mempunyai mutu yang baik sehingga dapat menghasilkan olahan makanan yang berkualitas pula. Menurut Arif dan Mustikawati, biji kedelai termasuk biji-bijian yang mudah rusak, sehingga penanganan pasca panen harus lebih diperhatikan, khususnya pada saat diperdagangkan atau disimpan. Selanjutnya yaitu untuk mutu benih kedelai itu sendiri dapat meliputi mutu fisik, fisiologis, genetik, dan patologis. Untuk mutu fisik itu mencakup keberagaman ukuran, ketepatan kadar air, serta kemurnian benih. Sedangkan untuk mutu fisiologis itu diukur dari viabilitas benih dan daya kemurnian benih dan daya simpan benih. Sedangkan untuk mutu genetis itu sendiri yaitu harus mempunyai kemurnian spesies yang tinggi, serta untuk mutu patologis yaitu menunjukkan kesehatan benih itu sendiri. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu adalah agar mahasiswa dapat menilai dan menjelaskan mutu biji kedelai. Pada praktikum ini waktu dan tempatnya yaitu adalah pada hari Senin 1 Maret 2022, dan pelaksanaan praktikumnya itu dilaksanakan pada kosan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alatnya yaitu ada timbangan, pinset, kamera, dan juga alat tulis. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu adalah biji kedelai itu sendiri. Untuk cara kerjanya yaitu adalah dengan mengumpulkan 500 gram cuplikan contoh biji kedelai yang diambil secara acak dan merata dari beberapa tempat pada tumpukan kedelai. Lalu diaduk sehingga merata. Setelah itu ditimbang 100 gram contoh dari seluruh cuplikan tersebut. Setelah ditimbang, biji tersebut dipisahkan antara biji utuh, keriput, belah, rusak, warna lain, dan juga kotoran dengan bantuan pinset tadi. Setelah dipisahkan, dihitung persentase butir utuh, butir keriput, butir belah, butir rusak, butir warna lain, dan juga kadar kotoran. Untuk hasil dari praktikum analisis mutu biji kedelai yang akan dihitung yaitu ada butir utuh, butir belah, butir rusak, butir keriput, butir warna lain, serta kadar kotoran lain. Untuk butir utuh tadi berat benih yaitu 70 gram. Untuk butir keriput ada 12 gram, butir belah 11 gram, butir rusak 4 gram, butir warna lain 2 gram, dan kadar kotoran benih 0 karena hanya terdapat satu kotorannya. Untuk perhitungan dari hasil praktikum ini yaitu dengan cara berat butir utuh dibagi 100 gram dikali 100 sehingga diperoleh nilai yang telah saya sebutkan tadi. Untuk dari parameter hasil yang telah saya sebutkan seperti butir belah, butir keriput, butir warna lain, kotoran lain, dan juga kotoran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, yang pertama, untuk butir belah dapat disebabkan oleh adanya pergeseran kulit atau keping-keping dari biji kacang kedelai kuning tersebut. Untuk
butir kedelai warna lain dapat disebabkan oleh adanya varietas lain, sehingga memicu benih kedelai adanya perubahan warna. Nah, untuk butir kedelai rusak ini dapat disebabkan adanya serangan hama, sehingga membuat biji kedelai berlubang ataupun selama pendistribusian atau penyimpanan tersebut oleh faktor mekanis, fisik, biologis, serta enzimatis yang memungkinkan. Sedangkan untuk butir warna lain yang merupakan biji kedelai yang berwarna lain dari aslinya dapat disebabkan oleh varietas lain. Nah, untuk butir keriput dapat ditemukan karena adanya pertumbuhan kedelai yang tidak sempurna atau biji kedelai tersebut memang tergolong dalam biji yang masih muda, disebabkan oleh proses panen yang lebih awal yang dapat menyebabkan masa simpannya tidak bertahan lama. Untuk kotoran lain yang ada itu dapat disebabkan oleh adanya kontaminasi fisik baik selama pendistribusian maupun penyimpanan. Nah, sehingga proses yang dilakukan setelah panen atau pendistribusian bahan, penyimpanan, sortasi, dan proses lainnya yang dilakukan perlu diperhatikan dengan baik agar tetap menjaga mutu produk yang sangat dipengaruhi oleh kadar air, RH, dan juga parameter lainnya. Nah, dari praktikum analisis mutu kedelai ini dapat disimpulkan bahwa kedelai yang digunakan sebanyak 100 gram pada praktikum ini memiliki mutu yang lumayan baik. Bijinya itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan karena tidak terkontaminasi oleh jamur dan bahkan bahan kimia, sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, meskipun demikian, banyaknya jumlah biji keriput yang menyebabkan produksi dari segi kuantitasnya rendah, sehingga dibutuhkan banyak biji pada saat pengolahan menjadi makanan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.